Halo semuanya, jumpa lagi di channel EduHome. Kali ini topik bahasan kita adalah mengenai penerimaan SIMAK UI 2020. Ya, apa saja perubahan-perubahan yang terjadi dibandingkan penerimaan tahun sebelumnya dan jadwal resmi yang baru saja diumumkan di website resmi penerimaan SIMAK UI. Oke, apa saja itu? Yuk kita bahaskan yang pertama mengenai jadwal penerimaan SIMAK UI tahun 2020. Untuk adik-adik yang baru lulus SMA atau yang baru lulus tahun kemarin atau tahun kemarinnya lagi ya, maka adik-adik bisa mengikuti SIMAK UI untuk yang vokasi S1 paralel dan S1 reguler, kemudian S1 kelas internasional. Nah, pendaftarannya kapan? Pendaftarannya untuk S1 paralel, S1 reguler, dan vokasi itu dimulai di tanggal 19 Juni sampai 19 Juli 2020. Ujiannya dilaksanakan 26 sampai 30 Juli 2020. Berarti ada beberapa hari ya ujiannya itu. Kemudian pengumumannya dilaksanakan di tanggal 5 Agustus 2020. Nah, untuk kelas S1 kelas internasional, pendaftarannya lebih dulu ya, 12 Juni sampai 12 Juli 2020. Ujiannya juga lebih awal, 19 Juli 2020, tetapi pengumumannya berbarengan dengan yang reguler atau paralel di tanggal 5 Agustus 2020 ya. Untuk yang S1 ekstensi paralel lulusan D3 untuk adik-adik yang baru lulus SMA, saya pikir tidak bisa untuk mengikuti ini. Kemudian yang berikut mengenai pendaftarannya ya, adik-adik bisa melakukan pendaftaran di websitenya penerimaanui.ac.id ya. Silahkan membuat akun di website tersebut. Oke, dan pendaftarannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan periode pendaftaran yang ditetapkan, di mana untuk periode pendaftaran sudah kita bahaskan di awal tadi ya, dimulai di tanggal 19 Juni sampai 19 Juli 2020 untuk yang vokasi, kemudian reguler ya. Kemudian untuk syarat-syaratnya itu ya, untuk yang vokasi S1 paralel dan reguler itu ada unggah foto, kemudian pengisian data diri, pendidikan terakhir, nilai rapor semester 1 sampai semester 6, kemudian dari setelah ini selesai dilakukan pembayaran ke bank yang ditunjuk. Oke. Nah, untuk yang kelas S1 internasional hampir mirip ya, hampir mirip. Yang pertama unggah foto dulu, kemudian mengisi data diri, pendidikan terakhir, memasukkan nilai rapor semester 1 sampai semester 6, kemudian mengunggah sertifikat TOEFL atau IELTS ya. Kemudian dilakukan pembayaran. Jadi yang membedakan adalah sertifikat TOEFL-nya saja. Oke, itu untuk adik-adik yang mau mencoba jalur SIMAK UI. Oke, kemudian yang berikut mengenai biaya. Mengenai biaya pendaftaran untuk vokasi S1 paralel dan S1 reguler sudah ditetapkan. Untuk dua pilihan pertama, baik itu program IPA dan IPS, sebesar Rp400.000 ya. Boleh antar program pendidikan ya. Jadi misalnya kamu bisa nyoba S1 reguler, bisa nyoba juga S1 paralel dan vokasi. Kemudian untuk yang IPC ya, untuk yang IPC biayanya itu Rp500.000. Oke, untuk tiga pilihan pertama. Nah, seperti yang tadi juga boleh antar program pendidikan S1 reguler, S1 paralel, dan vokasi. Nah, maksimal pilihan prodi
di SIMAK UI kali ini adalah 6 prodi. Ya, jadi seperti yang tadi, misalnya untuk dua pilihan pertama program IPA atau program IPS 400.000, maka pilihan berikutnya, pilihan ketiga sampai pilihan keenam ada penambahan biaya sebesar 60.000. Jadi kalau misalkan adik-adik coba sebanyak 6 prodi, maka adik-adik harus menambah sekitar 240.000. Saya pikir silahkan, tidak ada masalah sih kalau misalnya adik-adik coba saja 6 prodi ya. Dengan cara seperti itu mudah-mudahan peluang adik-adik untuk lulus semakin besar. Oke, untuk S1 kelas internasional, biaya pendaftaran sebesar 1.300.000 dengan satu pilihan program studi saja. Itu perbedaannya. Kemudian yang berikut yang harus adik-adik ketahui mengenai materi ujian, ya. Materi ujian untuk vokasi S1 paralel dan S1 reguler itu untuk kelompok IPA terdiri dari matematika IPA, fisika, kimia, dan biologi. Jadi silahkan adik-adik bahas soal-soal SIMAK UI tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kemampuan dasar ya terdiri dari matematika dasar, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan untuk kemampuan IPS ada ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi. Nah, dalam hal ini dikatakan bahwa untuk peserta IPS berarti kamu itu harus mengikuti 2 ujian. Yang pertama adalah kemampuan dasar dan kemampuan IPS. Demikian juga yang untuk peserta kelompok IPA, berarti kamu harus mengikuti kemampuan dasar dan kemampuan IPA. Nah, kalau kamu IPC bagaimana? Berarti ketiganya dong, ya. Yang pertama kemampuan dasar, kemudian kemampuan IPS, dan kemampuan IPA. Nah, mengenai S1 kelas internasional, kemampuan IPA, ujian yang akan kamu hadapi di sana adalah matematika dan natural science, kemudian biologi, kemudian kimia dan fisika. Oke. Kemudian mengenai kemampuan IPS-nya ada basic mathematics, kemudian ekonomi, sosiologi, kemudian geografi, Indonesia dan dunia. Ya, itu mengenai materi ujiannya. Kemudian yang berikut yang akan kita lihat adalah tentang ujian. Ujian kali ini dilaksanakan secara online, secara daring, menggunakan ponsel atau tablet yang terhubung dengan koneksi internet. Ya, jadi ini perbedaan yang paling mendasar dari penerimaan tahun ini, dibandingkan penerimaan tahun-tahun sebelumnya. Tapi dari segi soal, materi-materi yang akan diujikan itu tidak ada perubahan yang mendasar, ya, masih tetap seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada untuk misalnya kemampuan IPA, ada matematika IPA, fisika, kimia, biologi, dan lain sebagainya, jadi masih tetap. Untuk itu adik-adik, yuk belajar lebih baik, belajar bagus-bagus, supaya adik-adik bisa lulus di prodi yang adik-adik inginkan dan mendapatkan kursi yang terbaik di Universitas Indonesia. Untuk lebih jelasnya, adik-adik boleh lihat di website resminya, ya, penerimaan ui.ac.id atau simakui.ac.id. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kalau ada masukan atau ada yang belum jelas, boleh adik-adik tanyakan di komentar. Demikian, terima kasih telah menonton video ini. Dukung kami dengan subscribe, like, dan share video ini ke teman-temanmu. Oke, itu saja. Terima kasih. Salam.